Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Dari sungai-sungai keruh Asia Tenggara hingga kedalaman beku Atlantik Utara, para nelayan ini pernah mengalami momen yang membuat mereka terpaku, tertegun, bahkan tak mampu berkata-kata. Ada yang mendadak hening saat melihat lele berkepala dua bergerak di ujung jaring. Ada pula yang merinding ketika sosok hiu goblin dengan rahang menjulur perlahan diangkat ke geladak. Di tengah aroma asin laut dan suara mesin kapal yang bergemuruh, kejutan-kejutan ini muncul seperti pesan misterius dari dunia bawah air, menghadirkan rasa takjub sekaligus tanda tanya besar. Setiap tangkapan seolah mengaburkan batas antara keindahan, keanehan, dan misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dalam video kita kali ini, kita akan bahas untuk kalian deretan tangkapan paling mengejutkan yang pernah membuat para nelayan terdiam. Lengkap dengan kisah nyata, penjelasan para ahli, menjadi momen menegangkan dan mengerikan yang terekam langsung di tengah lautan. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Ikan lele berkepala dua. Ketika perahu kecil para nelayan bersandar di tepi sungai keruh di kawasan Asia Tenggara, tidak ada yang menyangka kalau hari itu akan membawa kejutan aneh dan mengejutkan. Di tengah aktivitas biasa yang dipenuhi tawa ringan dan aroma lumpur, suasana mendadak berubah hening. Seekor ikan lele terangkat dari jaring dan membuat semua orang terpaku. Lele itu memang punya mata dan kumis seperti biasa. Tapi di bagian tubuh yang seharusnya berakhir di ekor, malah muncul tonjolan aneh menyerupai kepala kedua yang ikut bergerak perlahan mengikuti napasnya. Video temuan ini sempat viral dan memancing perdebatan. Ada yang mengira itu hewan yang mutasi. Ada pula yang curiga itu hasil rekayasa atau luka lama. Tapi beberapa pakar menyebut kemungkinan ini adalah dikepali atau kondisi bawaan yang menyebabkan hewan lahir dengan dua kepala. Kondisi serupa pernah tercatat pada hiu, bahkan beberapa ikan air tawar. Namun bisa juga ini hanya ilusi optik akibat deformasi parah di bagian insang dan mulut. Hiu goblin yang mengerikan. Saat para nelayan menarik jaring penuh tangkapan, tidak ada yang menyangka di antara udang dan ikan biasa terselip makhluk aneh berwarna merah muda pucat dengan moncong panjang pipi dan rahang menjulur yang terlihat begitu asing. Seluruh kru mendadak diam, antara kagum dan ketakutan. Ternyata itu adalah hiu goblin, salah satu makhluk laut dalam paling langka yang masih hidup sampai sekarang. Hiu ini dijuluki fosil hidup karena berasal dari garis keturunan tua yang sudah ada sejak 125 juta tahun lalu. Warna merah mudanya berasal dari pembuluh darah yang terlihat jelas melalui kulit tipisnya. Hiu goblin biasanya hidup di kedalaman lebih dari 1000 meter dengan tubuh lembek dan sirip kecil karena pergerakannya yang lambat. Namun jangan salah, ia memiliki rahang yang bisa tiba-tiba menyambar mangsa dengan cepat menggunakan gigi tajam mirip kuku. Di tempat seperti Teluk Meksiko, kemunculannya di perairan dangkal langsung membuat heboh karena wujudnya lebih mirip monster laut daripada ikan biasa. Lobster dua warna yang langka. Lobster biasanya dikenal dengan warna cangkangnya yang gelap dan capit kuatnya. Tapi siapa sangka kalau ada satu jenis yang bisa bikin siapapun terkejut saat melihatnya muncul dari dasar laut. Kalian bayangkan, tubuh lobster ini terbelah dua secara simetris dari kepala sampai ekor. Satu sisi gelap seperti biasanya, tapi sisi lainnya tampak cerah, berwarna merah atau orange terang. Para ilmuwan menyebut fenomena langka ini sebagai hasil dari kemungkinan telur ganda yang menyatu dan tumbuh menjadi satu tubuh, atau bisa juga karena mutasi genetik yang mengubah cara pigmen tampil di masing-masing sisi. Keunikan warna pada lobster sebenarnya bukan hal baru. Warna biru misalnya, punya peluang 1:2 juta. Tapi yang ini dua warna terbelah simetris jauh lebih langka. Ketika jebakan ditarik ke permukaan dan lobster ini muncul dengan warna kontras seolah terlukis di tengah tubuhnya, tidak heran kalau terdengar suara heboh dari nelayan. Karena bagi mereka itu bukan sekedar tangkapan, melainkan harta karun dari laut. Penemuan hiu Greenland oleh Jeremy Wade.
Tahun 2018 menjadi lembaran penuh ketegangan bagi Jeremy Wade, penjelajah laut asal Inggris yang namanya telah melegenda di kalangan pecinta petualangan. Dari tanah kelahirannya yang jauh di Eropa, ia menempuh perjalanan panjang menuju perairan beku Atlantik Utara untuk menemukan sosok misterius yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di antara para nelayan. Wade tidak sendiri. Ia bergabung dengan para pemburu Inuit, suku masyarakat asli yang telah mewarisi ketangguhan untuk bertahan hidup di lautan es. Hari-hari awal dipenuhi kesunyian yang terasa menekan, hingga akhirnya pada suatu pagi, tali pancingnya tiba-tiba menegang hebat. Tarikan itu begitu kuat, seolah ada kekuatan raksasa dari kedalaman yang berusaha melepaskan diri. Dengan gerakan terukur dan penuh kewaspadaan, ia menarik perlahan hingga dari lubang es itu muncul makhluk raksasa berkulit gelap, bermata kosong, dan menghadirkan aura yang membuat siapapun terdiam. Kepalanya saja setara tubuh manusia dewasa. Saat diperiksa lebih dekat, Wade menemukan ciri-ciri yang luar biasa, yaitu rahang perkasa, ekor yang bentuknya tidak simetris, dan gigi-gigi unik menyerupai pahat. Tak diragukan lagi, ini adalah hiu Greenland, spesies purba yang diyakini mampu hidup hingga ratusan tahun. Bagi Wade, temuan ini merupakan prestasi memancing yang luar biasa karena berhasil membuktikan keberadaan hewan langka yang hidup di batas dunia. Ikan mas raksasa yang menakjubkan. Suatu hari di Blue Water Lake, sebuah danau tenang di wilayah Champagne, Prancis, suasana memancing berubah jadi sorotan dunia. Andy Hackett, pemancing asal Worcestershire, Inggris, tidak menyangka umpan yang ia lempar akan disambar makhluk misterius yang beratnya luar biasa. Tarikannya lambat tapi konstan, seperti menggiring truk kecil di bawah air. Selama hampir 25 menit, ia bergulat dengan makhluk ini sampai akhirnya muncul ke permukaan. Sosoknya mencolok, warnanya jingga terang. Para pengelola dan pemancing langsung mengenalinya sebagai The Carrot, seekor ikan legendaris hasil persilangan antara carp kulit halus dan koi. Dengan berat mencapai 30 kilo, The Carrot bukan hanya menakjubkan karena ukurannya, tapi juga karena reputasinya. Ia diperkenalkan ke danau itu sekitar 20 tahun yang lalu sebagai tantangan istimewa. Meski sering terlihat, menangkapnya sangatlah sulit. Setelah diabadikan dalam foto dan dipastikan sehat, The Carrot dikembalikan ke danau, menjadi legenda tetap hidup dan membuat banyak pemancing rela antri bertahun-tahun demi pengalaman serupa. Cumi-cumi raksasa Antartika. Pada Februari 2007 di kawasan Laut Ross, sebuah kapal penangkap ikan bernama Sun Aspiring tengah menarik tali panjang dari kedalaman sekitar 1.500 meter. Saat itu para awak kapal terperangah ketika melihat sosok besar yang tak biasa muncul di permukaan air. Bukan hanya ikan, melainkan seekor cumi-cumi raksasa dari spesies misterius bernama Mesonychoteotis hamiltoni yang tengah menggigit kuat ikan gigi hasil tangkapan mereka. Ia tidak terjerat begitu saja, melainkan sedang mempertahankan buruannya dengan cengkraman yang luar biasa kuat. Memperlihatkan bagaimana makhluk ini merupakan predator tangguh dari laut yang nyaris tak tersentuh cahaya. Butuh waktu 2 jam untuk mengangkat hewan ini ke atas kapal. Setelah berhasil diamankan, ia dibekukan lalu dikirim ke Museum Te Papa di Wellington, Selandia Baru, demi keperluan penelitian ilmiah. Awalnya, panjang makhluk ini diperkirakan mencapai 8 hingga 10 meter dengan berat hampir 500 kg. Namun setelah dicairkan, panjangnya menyusut menjadi sekitar 4,2 meter. Yang mengejutkan, matanya berdiameter sekitar 30 hingga 40 cm saat hidup. Diyakini sebagai mata terbesar yang pernah ditemukan dalam dunia hewan. Bintang keranjang yang misterius. Pada suatu pagi di tahun 2020, di perairan lepas pantai Sentosa, Singapura, seorang nelayan berpengalaman bernama Han Bum memulai harinya seperti biasa. Ia menarik jaring dengan harapan mendapatkan tangkapan segar. Namun yang muncul justru pemandangan yang membuatnya tertegun. Di antara jaringnya terdapat gumpalan berlendir yang awalnya ia kira hanya rumput laut. Dugaan itu buyar ketika sekumpulan tentakel lentur bergerak lincah, seolah berusaha meloloskan diri. Bentuknya mirip keranjang anyaman hidup lengkap dengan jumlah lengan jauh lebih banyak daripada cumi atau gurita. Han merasa takjub sekaligus heran karena selama puluhan tahun melaut, ia belum pernah melihat makhluk seperti ini.
Kabar dan foto temuannya segera menyebar di kalangan nelayan, memicu perdebatan sengit tentang asal-usulnya. Dugaan demi dugaan bermunculan hingga para peneliti mengungkap bahwa makhluk tersebut adalah bintang keranjang atau Echinodermata langka dengan lengan bercabang hampir 100 yang aktif berburu di malam hari. Ikan pemicu bergigi merah yang unik. Di antara hamparan terumbu karang tropis yang berwarna-warni, terdapat satu sosok penghuni laut yang mencuri perhatian. Ikan pemicu bergigi merah ini memiliki tubuh biru keunguan dengan kepala yang lebih pucat. Tepi siripnya berpendar kebiruan, menciptakan kilau lembut ketika ia berenang melawan arus deras. Keunikan paling mencolok ada pada giginya yang kecil, runcing, dan berwarna merah menyala. Bahkan saat mulutnya tertutup, dua gigi depan terlihat jelas memberi kesan seperti sedang menyeringai menantang siapapun yang mendekat. Penghuni perairan Indo-Pasifik ini sering ditemukan bergerombol di lereng terumbu yang tersapu arus. Mereka berenang lincah menggunakan sirip punggung dan anal yang bekerja bak baling-baling, lalu menghilang cepat ke celah batu saat merasa terganggu. Meskipun tergolong omnivor yang gemar menyantap zooplankton, rahang kuatnya memungkinkannya menghancurkan mangsa bercangkang keras. Adaptasi inilah yang membuat gigi merahnya bukan hanya hiasan tetapi senjata vital. Tak jarang kemunculannya menjadi kejutan tak terduga di geladak kapal ketika tanpa sengaja ikut terjaring arus. Ikan lentera yang bercahaya. Di sebuah senja di samudra tropis yang tenang, rombongan peneliti menurunkan jaring pukat hingga ratusan meter. Saat tarikan jaring dibuka di geladak, muncullah seekor ikan ramping sepanjang kira-kira 25-30 cm dengan kilau perak berderet rapi di sisi tubuhnya. Yang membuat takjub, cahaya ini bukan pantulan, melainkan bioluminesensi dari organ khusus bernama fotofor. Pada spesies ini, cahaya bahkan berkumpul di sekitar mata, seolah ada sorot lampu kecil yang hidup. Saat terangkat ke udara, nyalanya sempat meredup, lalu kembali terang ketika dibasuh air laut. Cahaya ini adalah bagian dari strategi penyamaran cerdas bernama pencahayaan balik, yang membuat siluetnya larut dengan cahaya permukaan sehingga predator di bawah kehilangan jejak. Para ahli mengenalinya sebagai ikan lentera dari keluarga Mythopidae, penghuni laut dalam yang siang hari berdiam di kedalaman 300 hingga 1500 meter dan pada malamnya naik ke permukaan untuk memburu zooplankton. Populasinya sangat melimpah, menjadi santapan paus, cumi raksasa, hiu, hingga burung laut. Cahaya biru di sekitar matanya yang kadang bergeser kehijauan bukan hanya indah, tetapi juga menjadi bahasa rahasia sesama mereka di kegelapan laut. Lamprey yang menyeramkan di Danau Champlain. Bagi yang semula tenang di Danau Champlain, Amerika Utara, berubah menjadi cerita yang sulit dilupakan bagi Eric Osinski dan juga putranya. Biasanya mereka hanya mendapatkan trout tanpa kejutan, tapi kali ini kail mereka justru menangkap makhluk yang tampak seperti keluar dari film horor. Tubuhnya panjang, licin mengkilap, menggeliat liar, dengan mulut bundar menyerupai alat penghisap. Deretan gigi tajam melingkar mengarah ke dalam, siap mencengkram mangsa. Ternyata itu adalah lamprey, ikan purba tanpa rahang yang telah bertahan lebih dari 360 juta tahun. Lamprey dikenal sebagai parasit ganas yang menempel pada tubuh ikan lain, mengikis daging inangnya lalu menghisap darah hingga meninggalkan bekas luka bundar yang menyeramkan pada trout dan salmon. Di Champlain, spesies ini berasal dari Laut Atlantik yang masuk melalui kanal dan sungai pada abad lalu, kemudian berkembang memangsa ikan-ikan kebanggaan setempat. Saat kail diangkat dan mulut bergigi itu menganga, Eric dan putranya sadar mereka sedang berhadapan bukan dengan tangkapan biasa, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem dan ekonomi perikanan danau tersebut. Penemuan narkotika di Atlantik. Pada suatu pagi di tahun 2019, dua nelayan berangkat dari lepas pantai Carolina Selatan dengan tujuan sederhana, yaitu mencari tangkapan untuk dibawa pulang. Laut Atlantik kala itu terlihat tenang sampai pandangan mereka tertuju pada gerombolan ikan yang bergerak di sekitar beberapa paket plastik yang terapung. Awalnya, mereka mengira itu hanyalah sampah yang terseret arus. Namun rasa penasaran membuat mereka menarik salah satunya ke atas kapal. Saat dibuka, aroma kimia yang menyerang langsung menyergap,
memperlihatkan balutan rapi berbentuk bata yang terbungkus ketat dan bertanda layaknya kode gelap dalam dunia penyelundupan. Setelah dihitung, ada sekitar 30 paket berisi bubuk putih yang diyakini sebagai kokain, dengan nilai perkiraan mencapai $1 juta atau puluhan kilogram barang haram. Menyadari resiko besarnya nilai temuan ini, kedua nelayan tersebut tanpa ragu segera menghubungi penjaga pantai Amerika Serikat untuk mengamankan barang bukti dan memulai penyelidikan lebih lanjut. Puing-puing roket di Filipina. Pada awal November 2022, keterangan perairan di sekitar Pulau Busuanga, Provinsi Palawan, Filipina mendadak terusik. Seorang warga yang sedang memancing dikejutkan oleh pemandangan yang tak biasa. Sebuah benda logam besar mengapung sambil memantulkan cahaya matahari pagi. Bentuknya melengkung, berwarna putih, panjang kira-kira 6 meter, dan di salah satu sisinya terlihat samar karakter huruf Tiongkok yang membuat semua orang bertanya-tanya dari mana dia asalnya. Permohonan ini langsung dilaporkan ke penjaga pantai dan aparat setempat. Ternyata, Philippine Space Agency sebelumnya sudah memberi peringatan tentang 2 zona jatuhnya komponen roket di dekat Busuanga dan potensi bahayanya bagi kapal, pesawat, hingga perahu nelayan. Setelah memeriksa foto dan titik penemuan, otoritas ruang angkasa Filipina meyakini bahwa benda itu adalah bagian dari Firing Rocket Long March 5B yang diluncurkan dari Hainan akhir Oktober untuk membawa modul laboratorium ke stasiun orbit. Beberapa hari kemudian, fragmen serupa ditemukan di perairan Kalintan, Occidental Mindoro, semakin menguatkan prediksi jalur jatuhnya puing-puing tersebut. Ikan arapaima raksasa dari Amazon. Di tepi salah satu anak sungai Amazon, musim hujan kala itu membuat air meluap dan padang rumput luas tergenang menyatu dengan hutan. Sekelompok nelayan sedang beristirahat ketika tiba-tiba terdengar suara khas seperti hembusan kuah dari permukaan air. Suara itu berasal dari arapaima yang muncul mengambil napas. Kebiasaannya menghirup udara justru membuat keberadaannya mudah terdeteksi di sungai terlebar di dunia ini. Amazon membentang sekitar 6.400 km. Pada musim kering, lebarnya hanya sekitar 10 km. Namun saat puncak hujan dapat melebar hingga hampir 50 km. Membentuk rawa banjir luas yang menjadi rumah dan arena berburu ikan raksasa bersisik ini. Arapaima sendiri dikenal sebagai salah satu ikan air tawar terbesar yang panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan bobot 200 kg. Sisi kerasnya berlapis kolagen yang membuatnya gesit sekaligus tahan gigitan predator. Hari itu kail melengkung, tali pancing menegang, dan sesosok tubuh hijau kehitaman dengan semburat merah di ekor muncul. Para nelayan terdiam sebelum akhirnya sadar yang tersangkut adalah sang legenda purba yang dijuluki Pirarucu. Mutiara raksasa yang tak terduga. Pada tahun 2006, seorang nelayan dari Pulau Palawan di Filipina mengalami kejadian yang tidak biasa. Saat tengah melaut, cuaca tiba-tiba berubah menjadi buruk. Badai datang, membuatnya terpaksa menambatkan perahu di dekat batu karang untuk berlindung dari angin dan arus yang ganas. Namun ketika mencoba melepaskan jangkar yang tersangkut di dasar laut, ia menyelam dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, tali jangkarnya terkait pada seekor kima raksasa, sejenis kerang besar yang hanya hidup di perairan tropis. Kerang itu berhasil diangkat dan di dalamnya terdapat bongkahan mutiara alami dengan ukuran yang luar biasa. Panjangnya sekitar 67 cm, lebarnya 30 cm, dan beratnya mencapai 34 kg. Sang nelayan tidak menyadari betapa berharganya temuan itu. Ia hanya menyimpannya di bawah ranjang sebagai jimat keberuntungan, bahkan sering mengusapnya sebelum berangkat melaut karena percaya bisa membawa hasil tangkapan yang melimpah. Selama 10 tahun mutiara itu tersimpan begitu saja. Hingga akhirnya saat ia hendak pindah rumah, benda itu diberikan kepada kerabatnya Aileen Cynthia Magay Amurao, seorang pejabat pariwisata di Puerto Princesa. Barulah mutiara raksasa itu diperkenalkan ke publik dan dikenal sebagai Pearl of Puerto, sebuah penemuan yang membuat dunia tercengang. Ikan lele berbaju besi yang berjalan di darat. Di penghujung tahun 2023, publik dibuat heboh oleh sebuah rekaman dari gurun Lencois Maranhenses di Brazil. Dalam video itu terlihat seekor ikan lele berbaju besi yang melintas di atas hamparan pasir menuju sebuah cekungan air yang letaknya cukup jauh di depan.
Bukan pemandangan biasa karena spesies ini termasuk Loricarid, kelompok ikan lele berpelindung tulang yang terkenal tahan hidup di perairan miskin oksigen. Bahkan, mereka mampu melakukan perjalanan di daratan dalam waktu yang cukup lama ketika habitatnya terputus. Menariknya lagi, cara mereka bergerak di darat tidak sekedar menggeliat, melainkan dengan pola unik yang oleh peneliti disebut raveling. Gerakan asimetris ini melibatkan mulut, sirip dada, sirip perut, bagian belakang tubuh, dan ekor yang bekerja sama saat mendorong tubuh maju di permukaan kering. Fenomena seperti ini sebelumnya pernah terekam dalam program dokumenter yang memperlihatkan jejak berbentuk alur di pasir. Jejak tersebut muncul saat lele pelindung ini berusaha mencapai laguna musiman yang biasanya terbentuk saat musim hujan. Kondisi semacam ini umum ditemukan di wilayah Bukit Pasir Brasil yang dihiasi kolam air tawar musiman. Ketangguhan mereka didukung oleh alat pernapasan tambahan serta bentuk tubuh yang kaku, yang justru membantu menyalurkan tenaga saat merayap ke darat. Ikan batu yang mematikan. Awal tahun 2020 di sebuah desa pesisir Thailand, suasana pagi yang tenang berubah tegang saat seorang nelayan menarik jaringnya dan menemukan seekor ikan dengan penampilan yang tak biasa. Tubuhnya kaku, kulitnya kasar seperti karang, dan sirip punggungnya penuh duri hitam seakan diselimuti abu. Meski sudah mati, wujudnya memancing bisik-bisik cemas di tepi dermaga. Sebagian warga menganggapnya bukan hanya aneh, tapi juga pertanda buruk yang dikirim oleh makhluk gaib. Apalagi daerah itu baru saja diguncang gelombang besar yang merusak perahu-perahu kecil di teluk. Seorang tetua desa menjelaskan bahwa ikan ini jarang terlihat di permukaan laut. Biasanya ia bersembunyi di dasar perairan dangkal, berdiam diri sambil menanti mangsa yang lengah. Salah satu pemuda desa memotret temuan itu dan membagikannya di media sosial. Foto tersebut akhirnya sampai ke tangan para pegiat biologi laut dari kota. Berdasarkan ciri fisiknya, dugaan awal mengarah pada ikan batu, salah satu hewan laut yang paling beracun di dunia. Racun di duri punggungnya diyakini mampu menyebabkan nyeri yang luar biasa, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Monster laut yang misterius. Pagi yang awalnya biasa saja di tahun 2010 mendadak jadi cerita yang menyebar dari satu kampung nelayan ke kampung lainnya di pesisir barat Thailand. Beberapa nelayan yang sedang menebar jaring di Laut Andaman, yang oleh warga setempat sering disebut Laut Endowment, tidak menyangka arus pasang hari itu akan mendorong jaring mereka jauh lebih ke tengah. Saat tali pancing mulai ditarik, permukaan laut memperlihatkan bayangan besar berwarna kelabu. Yang bikin bulu kuduk merinding adalah deretan gigi panjang yang tampak menonjol di bibirnya. Semuanya yang melihat terdiam, antara kagum dan takut. Kabar pun cepat menyebar kalau itu adalah makhluk asing dari kedalaman. Namun petugas konservasi laut yang datang segera melakukan pemeriksaan. Mereka menelusuri arus, memeriksa bentuk rahang, panjang tubuh, hingga mengambil sampel jaringan dari perut dan kepala bangkai untuk diuji di laboratorium. Ternyata hasilnya jauh dari dugaan awal. Bukan makhluk mistis, melainkan seekor paus bergigi muda yang jarang sekali terlihat di pesisir. Kemungkinan besar ia terseret angin kencang dan pasang tinggi hingga terdampar di kawasan Bakau. Lokasi ini memang selaras dengan karakter Laut Andaman yang terkenal sebagai jalur lintasan biota besar dengan topografi curam yang bisa menyalurkan mamalia laut dari perairan dalam ke teluk-teluk dangkal Thailand. Hiu hantu yang langka. Tahun 2020, sekelompok nelayan di perairan Sulawesi Utara, Indonesia, dibuat terkejut saat menarik jaring dari kedalaman laut. Di antara hasil tangkapan, terdapat seekor makhluk aneh dengan tubuh ramping, mata besar berkilau, duri punggung tajam yang berpotensi menyuntikkan bisa pada kerabat dekatnya. Penampilannya saja sudah cukup membuat siapapun terdiam. Setelah diperiksa, para ahli memastikan bahwa itu adalah hiu hantu dari ordo Simaeriformes, sejenis ikan bertulang rawan yang masih memiliki hubungan jauh dengan hiu dan pari. Namun jalur evolusinya berbeda dan mereka lebih suka hidup di laut dalam hingga ratusan bahkan ribuan meter di bawah permukaan. Hiu hantu sering mendapatkan julukan spookfish atau redfish karena bentuk wajahnya yang unik dan sirip dadanya yang lebar menyerupai sayap, memungkinkannya meluncur anggun di kegelapan samudra. Penemuan seperti ini sangat jarang terjadi karena hiu hantu biasanya hanya tertangkap sebagai hasil sampingan dan data perikanannya pun sangat minim.
Itulah sebabnya setiap kali makhluk ini muncul, para ilmuwan mendapatkan petunjuk penting tentang persebaran dan kebiasaannya. Pesan dalam botol yang mengharukan. Pagi itu di Les Sables de Olonne-Vendée, udara laut yang asin menyambut langkah seorang nelayan di Prancis berusia 71 tahun bernama Hubert Eriau. Ia sedang memungut sampah di tepi pantai, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya demi menjaga kebersihan laut. Namun, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah botol kaca tua, rapat tertutup lilin dan diselimuti teritip. Pertanda bahwa benda itu telah lama mengembara di lautan. Karena penasaran, Eriau mengambilnya dan menemukan gulungan kertas di dalamnya. Ternyata itu adalah pesan sederhana berisi sapaan dan beberapa pertanyaan yang ditulis oleh murid kelas 5 di Sandwich, Massachusetts pada Oktober 1997. Pesan ini merupakan bagian dari proyek sekolah untuk mempelajari arah arus Laut Atlantik. Berkat segel lilin, kertas itu tetap kering dan terbaca dengan jelas. Dengan hati-hati, Eriau menulis balasan dalam bahasa Prancis, menyebutkan bahwa ia menemukannya pada 19 Agustus 2023 di pantai berpasir, lengkap dengan ciri botol yang tertutup biota laut. Surat balasan itu pun sampai di sekolah asalnya, menghidupkan kembali kenangan 26 tahun yang lalu dan menghubungkan dua benua lewat arus laut, waktu, dan tekad seorang nelayan yang peduli lingkungan.